Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 2 subtema 3 mengenai memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah, contohnya itu membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Selain itu, ada tanggung jawab di sekolah. Contohnya, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Selain itu, ada tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya itu, ikut menjaga kebersihan lingkungan, kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, serta melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Pentingnya tanggung jawab. Jika tidak melaksanakan tanggung jawab, maka yang pertama itu bisa jadi dikucilkan oleh warga masyarakat. Kemudian menyebabkan perselisihan, lingkungan menjadi kotor dan tidak terurus, memicu pertengkaran, serta mendapatkan hukuman. Nah, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Ini contohnya. Kata tanya. Ini merupakan kata tanya. Yang pertama itu ada apa? Apa itu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana itu untuk mengetahui informasi tentang tempat. Nah, kapan mengetahui informasi tentang waktu? Siapa itu? Mengenai pelaku atau tokoh. Kalau mengapa itu? Informasi, alasan suatu hal atau sebab. Sedangkan jika ada kata tanya bagaimana untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Contoh kata tanya. Nah, ini ada kata tanya, kemudian ada contoh pertanyaan dan contoh jawaban. Yang pertama ada kata tanya apa? Contoh pertanyaannya yaitu, apa yang sedang kamu lakukan? Contoh jawabannya, menyapu halaman. Kemudian, kata tanya di mana? Di mana gerakan pungut sampah dilaksanakan? Contoh jawabannya, di kota tempat tinggalku. Kemudian, kata tanya kapan? Kapan kerja bakti itu dilaksanakan? Contoh jawabannya itu, setiap hari Minggu. Nah, kata tanyanya siapa? Berarti contohnya siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kerja bakti? Contoh jawabannya kita semua. Nah, kemudian ada kata tanya mengapa? Mengapa kita harus kerja bakti? Contoh jawabannya, kalau ditanyakan mengapa, maka akan ada jawaban karena. Jadi, karena itu tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan. Kata tanya bagaimana? Contoh pertanyaannya, bagaimana cara kamu menjaga lingkungan? Contoh jawabannya, dengan menyapu halaman dan ikut bekerja bakti setiap hari Minggu. Cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama ada olahraga secara teratur. Olahraga sangat diperlukan oleh tubuh kita. Maka kita itu paling sedikit melaksanakan olahraga dalam 1 minggu itu 1 kali. Kemudian memperbanyak makan sayur dan buah. Nah, jangan lupa ketika kita makan itu, kalau bisa kita itu memakan sayur dan juga buah-buahan sebagai cara memelihara organ pernapasan. Kemudian, menjaga lingkungan dari pencemaran. Nah, ini merupakan hal penting karena jika lingkungan kita tercemar bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, ada jika sedang sakit jangan lupa menggunakan masker. Jadi jika sedang flu, batuk, agar kumannya tidak menular pada orang lain, maka harus menggunakan masker. Kemudian, tidur malam yang cukup. Jangan sampai kita begadang karena itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan.
Yang selanjutnya adalah menanam pohon sebagai sumber oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Maka salah satu cara memelihara organ pernapasan itu dengan menanam pohon agar kita memiliki sumber oksigen untuk kita bernafas. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Nah, rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak, kemudian beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, kemudian menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Mempercepat kematian sel-sel tubuh, serta mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi, kita itu harus menghindari rokok ya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan tidak menghina pekerjaan orang lain. Nah, kita itu tidak boleh meremehkan pekerjaan orang lain karena itu bentuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kemudian, membeli barang dagangan orang lain. Jadi, jika kita membeli barang dagangan orang lain, itu termasuk menghargai kegiatan usaha ekonomi. Selanjutnya, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang. Nah, kita tidak boleh iri, misalnya kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain. Kita tidak boleh iri, misalnya karena orang lain lebih sukses. Nah, kita tidak boleh iri. Selanjutnya, bersaing secara sehat jika memiliki usaha yang sama. Nah, tidak boleh curang jika kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan produsen, distributor, dan konsumen. Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, distributor itu orang yang melakukan kegiatan distribusi, sedangkan konsumen itu orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi. Nah, produksi contohnya membuat kain, membuat makanan, membuat kue, membuat minuman, dan masih banyak lainnya. Nah, produksi itu biasanya bisa jadi membuat barang setengah jadi menjadi barang jadi atau membuat barang baru. Misalnya, kita mengolah tepung terigu, telur, dan air kemudian dicampur menjadi kue. Nah, itu termasuk proses produksi juga ya karena menghasilkan kue. Atau misalnya dari selembar kain kita jadikan baju, itu merupakan produksi juga. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi itu contohnya itu menyalurkan barang. Nah, di sini ada contohnya supir yang mengangkut kayu. Itu merupakan proses distribusi. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi itu contohnya menggunakan barang yang kita beli. Kemudian satu lagi memanfaatkan dengan cermat barang yang telah dibeli dan tidak memboroskannya. Misalnya kita sudah membeli sabun dari sebuah toko. Nah, kita tidak boleh menghamur-hamurkannya. Nah, tapi kita itu harus menghematnya. Selanjutnya yaitu ada gambar cerita. Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsinya itu untuk yang pertama memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi, menarik perhatian, menambah keindahan, serta mengungkapkan perasaan. Selanjutnya ada poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi antar keduanya untuk memberikan informasi kepada halayak ramai yang bersifat mengajak. Nah, biasanya untuk poster ini dipasang di tempat-tempat umum, misalnya di mal, pasar, kantor, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh cerita bergambar. Di sini ada gambarnya, kemudian ada ceritanya. Nah, ini menggambarkan suatu peristiwa. Di sini ada
Yonas, aku ikut main, boleh? Nah, jawaban Yonas itu, ayo Miko, aku simpan buku ini dulu. Nah, kemudian lalu Miko menyimpan buku di balik batu. Nah, ini cerita bergambar karena menceritakan suatu peristiwa. Selanjutnya ada poster. Poster di sini ada tulisannya, ingat pesan ibu, di masa pandemi ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sudah tahu ya bedanya antara cerita bergambar dan juga poster? Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.